Pada video arkeologi kali ini, kita akan membahas seorang filsuf yang mungkin paling sering disalahpahami dalam sejarah. Ia dituduh membunuh Tuhan. Pemikirannya pernah dipakai untuk membenarkan perang dan kekejaman. Ia hidup hampir tanpa teman, tanpa keluarga yang benar-benar memahaminya, dan menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam keheningan akibat kehilangan kewarasannya. Namun, di balik semua kontroversi itu, ada satu pertanyaan yang masih menghantui dunia hingga hari ini. Bagaimana jika selama ini kita salah memahami Friedrich Nietzsche? Bagaimana jika kalimat Tuhan telah mati bukanlah serangan terhadap agama, melainkan sebuah peringatan bagi seluruh peradaban manusia? Dan bagaimana mungkin seorang pria yang sepanjang hidupnya lemah secara fisik justru melahirkan filsafat tentang kekuatan? Untuk memahami semua itu, kita harus kembali ke sebuah desa kecil di Jerman pada pertengahan abad ke-19. Di sanalah semuanya dimulai. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir pada tanggal 15 Oktober 1844 di Röcken, sebuah desa kecil di wilayah Prusia. Dunia saat itu sedang berubah. Revolusi industri mulai mengubah cara manusia hidup. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, tetapi agama masih menjadi pusat kehidupan masyarakat Eropa. Ayah Nietzsche adalah seorang pendeta Lutheran. Di mata keluarganya, masa depan Nietzsche sudah hampir ditentukan. Ia diperkirakan akan menjadi pendeta seperti ayah dan kakeknya. Namun, kehidupan memiliki rencana lain. Ketika Nietzsche baru berusia 4 tahun, ayahnya meninggal akibat penyakit otak. Tidak lama kemudian, adik laki-lakinya juga meninggal. Dalam waktu singkat, seorang anak kecil kehilangan 2 sosok penting dalam hidupnya. Rumah yang seharusnya dipenuhi tawa berubah menjadi rumah yang dipenuhi kesunyian. Mungkin disinilah benih pertama pemikiran Nietzsche mulai tumbuh. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu adil, bahwa penderitaan datang tanpa meminta izin, dan bahwa manusia seringkali dipaksa mencari makna, justru ketika semua harapan menghilang. Nietzsche tumbuh dikelilingi ibu, nenek, 2 bibinya, dan saudara perempuannya. Ia dikenal sebagai anak yang pendiam, sopan, dan sangat cerdas. Teman-temannya sering melihatnya membawa buku kemanapun ia pergi. Ia lebih menikmati membaca daripada bermain. Ia lebih suka berpikir daripada berbicara. Bakat intelektualnya membuat Nietzsche diterima di Schulforta, sekolah elit yang hanya menerima murid-murid terbaik. Di sana, ia menghabiskan waktu mempelajari sastra Yunani kuno, filsafat klasik, musik, sejarah, dan bahasa Latin. Semakin banyak ia membaca, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu memiliki jawaban nyaman. Saat memasuki universitas, Nietzsche memilih mempelajari teologi. Ironisnya, justru di sanalah keyakinannya mulai berubah. Ia membaca karya Arthur Schopenhauer, seorang filsuf yang memandang hidup sebagai perjuangan tanpa akhir. Buku itu mengguncang cara berpikir Nietzsche. Ia mulai bertanya, apakah manusia hidup hanya untuk mengikuti aturan yang diwariskan? Atau manusia harus berani menciptakan jalannya sendiri? Pertanyaan itu akan menjadi inti seluruh filsafatnya. Pada usia 24 tahun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Nietzsche diangkat menjadi profesor filologi klasik di Universitas Basel, Swiss. Bahkan sebelum memperoleh gelar doktor secara resmi. Prestasi seperti itu hampir tidak pernah terjadi. Banyak orang menganggap masa depannya akan sangat gemilang. Tetapi sekali lagi, kehidupan memilih jalan berbeda. Di Basel, Nietzsche bertemu Richard Wagner, seorang komponis legendaris yang saat itu dianggap sebagai jenius musik Eropa. Nietzsche mengagumi Wagner hampir seperti seorang murid mengagumi gurunya. Mereka menghabiskan waktu berdiskusi tentang seni, budaya, dan masa depan peradaban Barat. Namun, kekaguman itu perlahan berubah menjadi kekecewaan. Nietzsche melihat Wagner semakin dekat dengan nasionalisme Jerman dan kembali memeluk semangat religius yang justru sedang ia pertanyakan. Persahabatan mereka akhirnya berakhir. Bagi Nietzsche, kehilangan Wagner bukan sekadar kehilangan seorang teman. Ia kehilangan seseorang yang pernah ia yakini mampu mengubah dunia. Tetapi justru dari kehilangan itulah ia belajar satu hal. Jangan pernah membangun hidup di atas pengagungan terhadap manusia lain. Karena setiap manusia pada akhirnya bisa mengecewakan. Sementara itu, tubuh Nietzsche mulai mengkhianatinya. Ia mengalami sakit kepala luar biasa. Penglihatannya memburuk. Gangguan pencernaannya membuatnya sering tidak mampu bekerja. Rasa sakit itu datang hampir setiap hari,
Bayangkan mencoba menulis buku filsafat ketika kepala terasa seperti dihantam palu dan mata hampir tidak mampu membaca. Pada usia 34 tahun, ia mengundurkan diri dari profesornya. Sejak saat itu ia hidup berpindah-pindah dari Swiss ke Italia, dari Italia ke Prancis, mencari udara yang mungkin bisa sedikit mengurangi rasa sakitnya. Ia hidup sederhana, seringkali sendirian, tidak terkenal, bahkan buku-bukunya hampir tidak laku. Tetapi justru dalam masa-masa inilah lahir karya-karya yang kemudian mengubah sejarah filsafat. Bayangkan ironi ini, dunia hampir tidak mengenalnya. Tetapi lebih dari 1 abad kemudian, namanya dipelajari di hampir semua universitas besar. Salah satu gagasannya yang paling terkenal muncul dalam buku The Gay Science. Tuhan telah mati. Kalimat ini terdengar seperti sebuah provokasi, dan memang itulah yang terjadi. Banyak orang marah. Banyak yang menganggap Nietzsche sedang menghina agama, padahal ia sedang menggambarkan kondisi masyarakat modern. Menurut Nietzsche, ilmu pengetahuan telah berkembang begitu cepat sehingga banyak orang tidak lagi menjadikan agama sebagai pusat hidup. Masalahnya bukan hilangnya keyakinan. Masalahnya adalah hilangnya makna. Jika manusia tidak lagi percaya pada nilai-nilai lama, lalu nilai apa yang akan menggantikannya? Pertanyaan inilah yang menjadi awal lahirnya ancaman terbesar menurut Nietzsche, nihilisme. Keadaan ketika manusia merasa hidup tidak lagi memiliki tujuan. Bukankah ini terdengar sangat dekat dengan zaman kita? Di era media sosial, ketika segalanya tampak mudah, mengapa begitu banyak orang justru merasa kosong? Mengapa semakin banyak orang merasa kehilangan arah? Nietzsche seperti sedang berbicara kepada dunia modern, meskipun ia meninggal lebih dari 100 tahun yang lalu. Untuk menghadapi nihilisme, Nietzsche menawarkan gagasan yang hingga kini masih diperdebatkan. Übermensch, manusia unggul. Sayangnya, gagasan ini juga menjadi salah satu yang paling sering disalahgunakan. Übermensch bukan manusia yang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Bukan pula tentang ras tertentu. Yang dimaksud Nietzsche adalah manusia yang berani menciptakan nilai hidupnya sendiri. Seseorang yang tidak hidup hanya karena tekanan masyarakat, yang tidak bergantung pada tepuk tangan orang lain, yang mampu berkata, inilah hidup yang kupilih. Gagasan berikutnya mungkin lebih mengejutkan lagi. Will to power, kehendak untuk berkuasa. Banyak orang mengira Nietzsche sedang mengajarkan manusia untuk menguasai sesamanya. Padahal yang ia maksud adalah menguasai diri sendiri, mengalahkan rasa takut, mengalahkan kemalasan, mengalahkan versi diri kita yang terus mencari alasan untuk menyerah. Musuh terbesar manusia bukan selalu orang lain. Seringkali musuh terbesar adalah dirinya sendiri. Mungkin itulah sebabnya Nietzsche pernah menulis, siapa yang memiliki alasan untuk hidup akan mampu menghadapi hampir semua cara untuk hidup. Seluruh hidup Nietzsche sendiri adalah bukti dari kalimat itu. Tubuhnya sakit, bukunya tidak laris, cintanya ditolak, persahabatannya hancur, tetapi ia terus menulis. Seolah ia sedang berbicara kepada masa depan. Lalu tibalah tahun 1889 di kota Turin, Italia. Terjadi sebuah peristiwa yang hingga kini masih dikenang. Nietzsche melihat seekor kuda sedang dicambuk oleh kusirnya. Ia berlari, memeluk leher kuda itu, lalu menangis. Tidak lama setelah kejadian tersebut, kondisi mentalnya runtuh. Ia tidak pernah benar-benar pulih. Selama 11 tahun berikutnya, Nietzsche hidup dalam ketidakmampuan mengenali dunia yang dahulu begitu ingin ia pahami. Ironisnya, ketika ia sudah tidak mampu berbicara, dunia justru mulai memperdebatkan semua kata-katanya. Setelah kematiannya pada tahun 1900, saudara perempuannya menerbitkan banyak catatan Nietzsche. Sebagian diubah, sebagian disusun ulang. Beberapa bahkan digunakan untuk mendukung ideologi yang sebenarnya bertentangan dengan pandangan Nietzsche sendiri. Karena itulah, hingga hari ini, masih banyak orang, ataukah justru dunia memahami dirinya dengan tepat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca sudut pandang kalian. Dan jika kalian menikmati pembahasan filsafat bergaya dokumenter seperti ini, jangan lupa subscribe channel Askiologi. Masih banyak tokoh besar lain yang akan kita telusuri kisah hidup dan pemikirannya pada video-video berikutnya.